Ustaz, Ana mau tanya, menghadapi akhir zaman ini, antara satu dengan yang satu berdebat, antara yang lain berdebat, fitnah kemana-mana. Kif ya apa sekarang ini untuk menghadapi mereka ini, Ustaz? Terima kasih. Orang lagi bingung akhirnya. Sehingga saya di melok ini. Segala sesuatu yang jelas kalau diperdebatkan semakin tidak jelas. Ulang lagi ya. Segala sesuatu yang jelas kalau diperdebatkan menjadi nggak jelas. Karena itu Nabi SAW menyatakan, ma dhalla qaumun ba'da hudan illa kanu utul jadal. Tidak ada manusia menjadi sesat setelah dia tadi itu tahu kebenaran kecuali karena banyak debat. Paham ya? Nanti sholat diperdebatkan, nanti puasa diperdebatkan, nanti hijab diperdebatkan. Yang sudah jelas jangan diperdebatkan. Paham ya? Semakin tidak jelas itu namanya syubhat. Syubhat itu orang yang membuat keruh, membuat gaduh. Paham ya? Membuat gaduh. Ya jangan mau dong. Udah bersih, udah jernih dibuat gaduh mau. Gila saudara. Karena itu kesesatan itu terjadi setelah jelas karena banyak debat. Jangan memperdebatkan yang sudah jelas, percuma. Tambah menjadi sesat, bukan menjadi ilmiah. Tapi memang ada orang-orang yang seperti itu. Ada orang-orang yang memang begitu, ada. Karena kita nggak menuduh bayaran atau tidak, memang ada orang yang menjadikan hal yang yakin menjadi ragu, bukan mengajarkan keyakinan semakin mantap. Ada begitu. Begini loh saudara, kalau ada orang yang tidak mengerti masak kemudian dia makanannya nggak enak, itu adalah hal yang biasa, nggak mungkin akan diperdebatkan. Tapi ketika ada orang yang dia tadi itu ngerti masak kemudian masakannya ndak enak, itu berarti ada tujuan, mungkin merusak restorannya itu, pelanggannya supaya ndak laku, supaya tokonya nggak laku. Sama dengan orang awam ngobati orang sakit kemudian kok sampai tambah parah, itu biasa. Tapi kalau orang yang ahli, dia mengobati atau operasi sampai mati atau tambah parah, jangan-jangan dia itu adalah malpraktek. Ini menjadi masalah. Itu biasa. Yang merusak ilmu itu orang yang tahu ilmu, yang mempermainkan hukum itu orang ahli hukum. Yang malpraktek itu adalah dokter. Kalau orang bukan malpraktek, kalau orang bodoh di pasar mau praktek, ya pasiennya yang keliru. Paham ya? Hal biasa itu, hal biasa. Nggak perlu kita bingung ya. Jadi kalau sudah jelas, kenapa harus berdebat? Nih, ini baju apa warnanya? Putih. Ada orang sekarang itu bukan putih, itu coklat atau itu abu-abu. Inti mau bingung, tinggal kan menyatakan, oh orang ini nggak jelas ini matanya nih. Ternyata matanya yang tidak beres, selesai. Ada apa? Nah, karena itu nggak perlu kita ribut sebetulnya. Ada apa ribut gitu loh? Orang 7, orang 8, buat apa bingung gitu loh? Nggak ada urusan. Karena itu jangan hanya sibuk dengan itu semuanya. Belajar ilmu yang benar. Belajar ilmu yang benar. Ini semuanya akan berlalu. Ini semuanya akan berlalu. Nggak ada membuang waktu lah Anda kalau membahas itu aja, capek nantinya. Sayang lah. Ya, sayang. Silahkan. Anda mau berusaha
silahkan sekuat Anda, dan yang bayar kalau ada bayarnya, silahkan keluarkan banyak duit Anda, tapi Anda tidak akan bisa meruntuhkan kebenaran dari Allah, nggak akan bisa. Silahkan, dan itu bukan hal yang baru, itu juga dari dulu juga ada, nggak ada masalah, biasa lah itu, biasa. Saudara, kita kasih tahu ya, yang bersaing dengan penjual es sama-sama penjual es, tidak mungkin penjual bakso. Penjual bakso dengan penjual es bisa kerjasama. Yang bersaing dengan penjual bakso sama-sama penjual bakso. Yang bersaing dai itu sama-sama dainya. Yang bersaing dalam ceramah ya sama-sama penceramahnya. Itu biasa, ya, itu biasa. Tinggal kamu merasakan mana yang nikmat, bakso mana yang nikmat, es mana yang nikmat, mana yang halal, mana yang baik, tinggal kamu yang pilih. Tinggal kamu yang pilih. Monggo silakan. Kalau Anda misalnya senang dengan bakso mercon, monggo. Kalau Anda ingin merasakan bakso misalnya pedas, silahkan, Anda bisa pilih. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tetap aja lanjut, tidak ada, lanjut, biarlah. Tapi tidak mungkin. Wallahu ghalibun ala amri. Allah pasti menjadikan yang terbenar, yang diridhoi oleh Allah pasti akan, itu adalah unggul. Cukup ya. Tapi ini seperti kanker modelnya Ustaz, kemana-mana akhirnya Ustaz. Orang yang dibawa itu akhirnya percaya kan omongannya mereka ini. Ya sih. Yang terima mungkin tidak paham juga. Artinya ada orang dia tadi itu terpengaruh, ada orang dia itu mempengaruhi. Paham ya? Ketika menjadi jelas bahwa itu tidak benar, ya orang akan berubah lagi. Orang akan berubah lagi. Udahlah, ya, biasa aja, biar nanti orang akan tahu dengan sendirinya. Bohong ditutupi, tambah bohong, tambah bohong, tambah bohong, lama-lama, oh pendusta ini, orang akan tahu nanti. Paham ya? Minta ini sudah jelaskan ini, oh percuma. Sekalipun ulama seluruh dunia berkata apapun, saya tetap, ya sudah. Ada apa inti ladeni? Tidak perlu diladeni. Tidak perlu diladeni. Udahlah, kita nggak perlu bicarakan fulan atau fulan atau fulan. Belajar seperti begini ini membersihkan hati, menenangkan jiwa. Nggak usah urusan itu. Karena itu kalau cari ilmu, belajar. Jangan di Google, jangan di medsos. Inti kalau cari ruwet ke situ, tapi kalau mau cari ilmu sini, ngajian sini, ke sini. Wah itu doktrin itu, ya sudah terserah. Ya saya ngajak yang baik. Ya ente mau katakan doktrin atau apa? Ya, oh nanti kamu akan menjadi budak-budak. Kita semuanya budak Allah. Ya, nah, kita nggak perlu gitu ya. Jongos silahkan Anda akan berkomentar, nggak ada. Ya. Kita akan menjadi umat Muhammad yang bersatu karena Allah, berpisah juga karena Allah, berkumpul karena Allah. Alhamdulillah kita kumpul ada di masjid, kita sholat berjamaah, kita bahas ilmu agama. Alhamdulillah, udah cukuplah, kita nggak perlu macam-macam. Silahkan Anda membahas ilmiah, tapi Anda tidak meladeni, Anda tidak pernah hadir, Anda hanya keluar-keluar. Kita DNA. Saudara, sekarang saya mau tanya, ini, tak kasih gambaran kamu. Mereka yang sudah melakukan DNA, coba suruh minta ke nagobah yang ada di dunia ini, bisa diisbat nasab dengan DNA-nya dia? Nggak bisa, saudara. Ini ngawur, Dia menyuruh misalnya yang Sayyid ini DNA, oke, kamu yang sudah menyatakan DNA kamu benar, coba minta ke nagobah di seluruh dunia, bisa ndak kamu dianggap Sayyid dengan DNA kamu? Nggak akan diterima, gitu loh. Kenapa? Karena memang tidak ada DNA itu menjadi alat untuk menetapkan nasab, jauh.
kecuali nasab dekat. Misal ya, ada satu anak direbut sama 2 orang. Ini anak saya, bukan ini anak kamu, ini anak saya, ini. Yang satu mati, yang hidup ini direbut. Caranya gimana? Lah, ini akan diperiksakan dengan DNA-nya. Nanti DNA ini mendukung. Nasab dekat begitu. Nasab jauh nggak bisa, Wan. Jangan mau digoblok-goblok. Paham ya? Nggak bisa. Dalam agama nggak boleh juga itu aja. VG. Pakai kitab apa yang dipakai? Ayo kalau mau DNA. Lala menurut kau. Kau itu yang sudah DNA-nya, coba yang diminta sama Nagib yang lainnya. Siapa yang meresmikan kau? Nggak akan bisa. Meresmikan dirinya sendiri dengan DNA-nya sendiri. Ya, karena itu udahlah, enggak ilmiah sama sekali. Ya, ini kalau Anda mau lelucon silakan. Tapi kalau Anda membahas ilmiah, ya Anda harus membahas dengan pakarnya. Ya udahlah, ya nggak usah, ini kenapa sih urusan gitu mumet terus itu? Nggak perlu yang tinggi urusan gitu, udah nggak perlu, udah bubar, ya udah bubar kok, nggak ada ilmiah lagi. Nah, bahas kitab yang nggak bisa, bahas ini udahlah, udah capek ya. Terus saja pengajian seperti biasa, oke? Ya. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.